Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Aini Nabila bersama teman-teman akan mempresentasikan hasil analisis proses bisnis dengan judul Analisis Proses Bisnis Rental Warnet Kami. Nah, pada presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana alur pelayanan di sebuah warnet gaming, mulai dari pelanggan datang hingga transaksinya selesai. Kemudian kami akan menganalisis proses tersebut untuk menemukan kekurangan serta memberikan juga usulan perbaikan agar proses bisnis menjadi lebih efektif dan juga efisien. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang analisis proses bisnis ini dilakukan. Nah, warnet gaming merupakan salah satu usaha yang menyediakan layanan penyewaan komputer untuk bermain game maupun mengakses internet. Dalam kegiatan operasionalnya terdapat beberapa pihak yang saling berinteraksi, yaitu adalah pelanggan, operator, sistem billing, dan juga owner. Nah, karena melibatkan beberapa aktor dengan tugas yang berbeda, maka diperlukan dokumentasi proses bisnis agar setiap alur pengerjaan dapat dipahami dengan jelas. Oleh karena itu, kami akan menggunakan BPMN dan Swimland sebagai alat pemodelannya, sehingga pembagian tugas setiap aktor terlihat lebih jelas dan nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara jelas alur pelayanan penyewaan komputer pada warnet gaming menggunakan BPMN dan juga Swimland tadi. Nah, melalui analisis ini, kita dapat mengetahui peran masing-masing aktor, memahami urutan proses pelayanan, mengenali titik-titik pengambilan keputusan atau decision point, serta menjadikan hasil analisis ini sebagai dasar dari memberikan usulan perbaikan proses pelayanan di masa yang akan mendatang. Oke, selanjutnya kami juga akan menjelaskan gambaran umumnya mengenai proses bisnis ini. Nah, proses bisnis dimulai ketika pelanggan datang ke warnet untuk menyewa komputer. Selanjutnya, operator akan mengecek ketersediaan komputernya untuk membantu pelanggan memilih paket yang diinginkannya juga. Kemudian melakukan aktivasi billing. Setelah itu, proses pembayarannya dilakukan. Nah, selama pelanggan menggunakan komputer, sistem billing akan mencatat seluruh aktivitas penyewaan pelanggan tersebut. Setelah waktu penggunaan selesai, transaksi akan disimpan ke dalam sistem dan si owner dapat melihat laporan operasional sebagai bahan pemantauan dan juga evaluasi. Nah, untuk memahami alur proses ini berjalan, kami juga mengidentifikasi terhadap beberapa permasalahan yang masih ditemukan di warnet gaming ini. Nah, berdasarkan hasil analisis, kami menemukan bahwa sebagian besar proses pelayanan masih bergantung pada si operatornya tadi, mulai dari melayani pelanggan, mengaktifkan billing, hingga menangani permintaan tambahan-tambahan lainnya. Akibatnya, ketika jumlah pelanggan meningkat, terutama pada jam-jam yang ramai, operator akan kewalahan sehingga antrean akan lebih panjang. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap proses bisnis agar pelayanan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan mampu memberikan pengalaman yang lebih baik pada pelanggannya. Untuk selanjutnya mengenai aktor-aktor akan dijelaskan lebih dalam oleh Gani. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktor apa saja yang terlibat. Nah, di sini itu ada 4 aktor, yaitu pelanggan, sistem billing, operator, dan owner. Pelanggan memiliki peran untuk memesan komputer, memilih paket, lalu menggunakan komputer. Sistem billing memiliki peran untuk mengelola billing, menyimpan transaksi. Lalu operator memiliki peran untuk melayani pelanggan, mengaktifkan billing, lalu menutup transaksi. Dan yang terakhir, owner memiliki peran untuk melihat laporan transaksi. Lanjut ke alur proses, yang dimulai dari pelanggan yang datang, lalu operator akan mengecek komputer yang tersedia. Setelah itu pelanggan akan memilih paket, lalu pelanggan akan membayar untuk paketnya. Setelah itu operator akan mengaktifkan billing, pelanggan bisa menggunakan komputer. Setelah billing selesai, transaksi akan tersimpan, owner bisa melihat laporannya. Tahap kedua, tahap penggunaan dan layanan tambahan. Sistem aktif, pelanggan mulai menggunakan komputer. Jika di tengah jalan operator ingin pindah komputer atau tambah waktu, mereka tinggal cukup lapor ke operator akan memproses permintaan tersebut agar sistem memperbarui status billing. Nah, yang terakhir, tahap selesai dan laporan. Ketika waktu
billing sudah habis, sistem akan secara otomatis mematikan komputer pelanggan. Setelah itu sistem akan menyimpan data tersebut di akhir alur. Owner bisa mengakses data ini dan melihat proses transaksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan slide decision point. Pada tahap decision point ini terhadap beberapa keputusan penting dalam proses pelayanan di warnet. Pertama, operator menyampaikan ketersediaan komputer kepada pelanggan dan menawarkan pilihan billing yang sesuai. Setelah pelanggan memilih, operator menerima pembayaran. Selanjutnya, jika pelanggan memiliki permintaan tambahan seperti membeli makanan dan minuman atau menambah waktu bermain, operator akan memproses permintaan tersebut. Terakhir, sistem akan memproses billing sehingga pelanggan dapat menggunakan komputer sesuai waktu yang dipilih. Selanjutnya, peninjauan akhir atau bottleneck. Pada tahap ini, kami menemukan beberapa bottleneck atau hambatan dalam proses pelayanan. Yang pertama, pelayanan masih sangat bergantung pada operator, sehingga apabila operator sibuk, proses pelayanan menjadi lebih lambat. Kedua, pada jam-jam ramai sering terjadi antrean pelanggan. Ketiga, seluruh permintaan tambahan masih harus diproses secara manual oleh operator, sehingga dapat menambah waktu pelayanan. Selanjutnya, rekomendasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, menerapkan sistem member agar data pelanggan tersimpan dan proses pelayanan menjadi lebih cepat. Kedua, menyediakan metode pembayaran digital agar transaksi lebih praktis. Lalu yang ketiga, menyediakan fitur self-service untuk penambahan waktu bermain tanpa harus melalui operator. Terakhir, menyediakan sistem reservasi online sehingga pelanggan dapat memesan komputer terlebih dahulu dan mengurangi antrian saat datang ke lokasi. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, mengurangi antrian, serta meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pembahasan SWOT akan dijelaskan oleh Jam-Jam. Nah, SWOT di sini singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength yang berarti kekuatan, di sini poin-poinnya di antara lain adalah operator melayani pelanggan secara langsung, proses billing sudah terpusat pada operator sehingga mudah dikendalikan, pembelian antar aktor itu jelas. Nah, yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Operator menangani terlalu banyak aktivitas. Penambahan waktu harus melalui operator. Antrian dapat terjadi di saat jam padat atau di saat jam sibuk. Yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan atau peluang. Menerapkan pembayaran digital atau QRIS. Mengembangkan pelayanan self-service, menambahkan sistem member. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Persaingan dengan warnet lain, gangguan jaringan atau listrik, penurunan minat akibat game online, game mobile, atau bermain dari rumah. Oke, ya di sini ada BPMN to be bagian, ada diagram BPMN to be. Untuk keterangannya sendiri di sini saya menggunakan BPMN 2.0 dengan 4 swim lane juga, aktornya pelanggan, operator, sistem billing, dan owner. Memiliki 4 decision point, menggambarkan proses pelayanan dari pelanggan datang hingga transaksi selesai. Oke, untuk alurnya sendiri di sini dimulai dari pelanggan memesan billing atau booking komputer, operator bakal mengecek ketersediaan komputer menggunakan komputernya. Nah, sistem billingnya bakal menampilkan status ketersediaan komputer, ada komputer mana aja yang lagi kosong. Nah, operator sini menyampaikan ketersediaan komputernya ke customer sambil menawarkan billingnya mau pasang yang berapa. Kalau misalnya komputernya penuh, operator memberi informasi bahwa komputer sedang penuh, maka program selesai. Tapi kalau misalnya komputernya masih ada, operator bakal langsung menawarkan paket billingnya mau yang berapa. Di sini lanjut ke pelanggan memilih dan membayar paket sesuai dengan paket yang dia pilih. Lalu operator bakal menerima pembayarannya. Kalau misalnya pembayarannya nggak sesuai atau kurang nih, operator bakal minta uangnya lagi ke customer, ke pelanggan, karena sesuai dengan paketnya. Kalau misalnya pak uangnya cuma 5.000 nih, cukupnya cuma paket 1 jam, otomatis sini pelanggan mau nggak mau harus milih paket yang 1 jam. Nah, si operator harus memverifikasi lagi uangnya sesuai nggak. Kalau sudah sesuai, maka akan lanjut ke step selanjutnya. Operator mengirim permintaan akun ke sistem. Nah, di sini otomatis sistemnya bakal membuat akun billing untuk customer, mengenerate username dan password untuk customer. Lalu operator akan mencetak struk akun yang mana itu akan digunakan oleh pelanggan. Pelanggannya tinggal login ke komputer yang dia pilih. Karena tadi kan di awal operator bilang nih ada komputer, contohnya komputer nomor 1, 2, dan 3 yang kosong. Nah, customer tinggal login aja di salah satu komputer tersebut sesuai yang dia pilih yang mana. Nah, selanjutnya adalah apakah pelanggan memiliki permintaan tambahan? Misalkan di sini pelanggan mempunyai permintaan pengen nih pindah komputer di ASIS, pelanggan tuh harus lari ke operator buat mau pindah komputer doang. Itu tuh makan waktu kan, ngebuang waktu. Sedangkan kita di sini beli waktu. Kalau misalnya
waktu kita dipakai cuma buat naik turun tangga doang, misalkan di warnet yang misalkan kita dapat di lantai 2 nih, kan warnet yang kita datangi itu ada 2 lantai. Kita cuma buang waktu nih karena gara-gara naik turun doang dari tangga, itu lumayan tuh. Misalnya kita mau ganti ke komputer sebelah, itu mungkin bisa makan waktu 2 sampai 5 menit, belum lagi nunggu si operatornya yang yang lagi banyak aktivitas, banyak kegiatan gitu, entah itu beneran komputer lain atau gimana. Nah, kalau misalnya di sini pelanggan tinggal login aja, terus login komputer yang baru, nanti maka akan pindah ke rute yang atasnya lagi ke yang tadi pelanggan login komputer yang dia pilih. Nah, di sini pelanggan kira-kira masih ada tambahan nggak? Kalau misalnya ada, dia mau nambahin waktu yang ini, pelanggan tinggal buka aja akses menu atau menu store gitu yang ada di komputer mereka, yang ada di billing komputer mereka. Otomatis sistem billing bakal nampilin proses permintaannya. Kalau misalnya tadi di store-nya itu komputer pijat waktu yang nambah 1 jam, nanti sistem tinggal generate aja QR code buat pembayarannya. Nah, otomatis pelanggan tinggal scan aja di komputer yang lagi mereka pakai QR code-nya untuk membayar. Nah, di sini sistem otomatis memvalidasi pembayaran sesuai atau enggak, udah masuk atau belum. Kalau misalnya sistem gagal verifikasi pembayaran, entah itu dari uang belum masuk atau malah uangnya kurang, itu bakalan ngulang lagi siklus ke sini. Sistem menampilkan QR code, atau bisa dibilang kalau di sini mah QR code-nya di refresh gitu, buat QR code-nya bakal ke refresh buat di scan ulang. Nah, di sini pembayarannya tinggal melakukan pembayaran ulang seperti tadi. Terus kalau misalnya uangnya udah sesuai nih, uangnya juga udah masuk, durasi billing bakal otomatis bertambah, maka akan balik lagi ke step yang ini, apakah pelanggan memiliki permintaan tambahan atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka lanjut ke step yang ini, ke billing habis, sistem bakal mematikan komputer user, lalu sistem bakal langsung nge-upload data dari transaksi si customer tersebut ke database atau ke aplikasi yang dapat dilihat oleh owner gitu, dan program tersebut bakal langsung beres, selesai. Selanjutnya adalah perbandingan antara ASIS dan TUBI. ASIS di sini adalah yang pertama, pelanggan harus meminta ke operator dulu jika mau pindah atau tambah waktu sesuai pada diagram ASIS yang dipresentasikan oleh Gandhi. Pelanggan tuh bakal banyak buang waktu dari naik turun tangga, nunggu antrian dulu, nunggu operator beres ngerjain kerjaan dia di tempat lain gitu. Nah, kalau di TUBI pelanggan nggak harus tuh, pelanggan memiliki akses untuk berpindah atau tambah billing. Jadi pelanggan tuh udah nggak perlu buat turun ke bawah terus nunggu operatornya beres ngerjain pekerjaan lain. Ya udah, tinggal kalau mau pindah tinggal login lagi di komputer baru. Kalau mau tambah billing tinggal scan QR. Nah, untuk yang kedua adalah hanya ada opsi pembayaran cash. Di generasi contohnya di Gen Z itu atau ke atas, atau malah hampir semua orang zaman sekarang itu tuh punya namanya e-wallet. Rata-rata orang-orang zaman sekarang jarang stok uang cash di dompet mereka. Rata-rata nyimpan di e-wallet atau di bank. Nah, hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pembayaran. Misalnya, aduh, customer atau pelanggan cuma punya 5.000 tapi pengen main 2 jam, kan kurang uangnya gitu. Jadi kayak udah, mau gimana main cuma 1 jam gitu. Sedangkan kalau misalnya saya kan ada tersedia pembayaran QR code. Jadi kalau misalnya pelanggan cuma punya 5.000, ya udah beli billing aja 5.000. Boleh billing 5.000. Nah, nanti kalau mau manjangin billing tinggal scan QR code, bayar e-wallet atau bank gitu, pakai banking gitu misalnya. Kalau udah pakai QR code. Nah, di sini billing yang sudah ada tidak dapat disimpan. Karena ini nyambung sama poin selanjutnya. Karena billing yang di sini tuh nggak berbasis member. Jadi kalau kita udah nih main warnanya karena bosan, otomatis billingnya bakalan angus gitu. Misalnya kita beli hari itu pakai 3 jam, kita baru main 2 jam, udah bosan nih pengen pulang, mau gak mau billing itu yang 1 jam lagi angus karena kita nggak ada sistem member. Sedangkan kalau misalnya tadi udah ada sistem member, billing itu bisa disimpan sampai batas waktu tertentu. Misalnya apa nih, kita punya waktu 3 jam, 2 jam udah kita pakai, sisa 1 jam. Nah, itu tuh bisa kita pakai lagi di keesokan harinya tanpa harus mengantri lagi billing. Ya udah, tinggal datang nyamperin komputer kosong, tinggal login gitu aja. Kalau udah ada sistem member. Terus maksud dari sampai batas waktu tertentu itu apa sih? Batas waktu tertentu di warnet modern ini rata-rata member itu tuh punya batas waktu kayak akunnya tuh aktif dalam waktu 1 hari. Jadi kalau 1 hari itu si customer nggak ada top up billing, maka membernya itu hangus. Mirip-mirip kayak kartu SIM di smartphone gitu. Nah, yang keempat adalah belum ada sistem member dan warnet. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, keunggulannya apa aja. Dan kalau di TUBI sudah tersedia sistem member begitu. Sekian dari presentasi ke saya. Presentasi selanjutnya akan dibahas oleh Nurul Ramayanti. Jadi, dari hasil dokumentasi yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa proses bisnis warnet berhasil digambarkan dengan jelas menggunakan
menggunakan BPNN dan Swimland. Dengan adanya dokumentasi ini, setiap tahapan proses dan pembagian tugas masing-masing aktor menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, dokumentasi ini juga dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan proses bisnis di masa mendatang agar pelayanan penyewaan komputer atau warnet menjadi lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Sehingga tujuan dari pembuatan dokumentasi proses bisnis ini telah tercapai, yaitu memberikan gambaran alur kerja yang jelas serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan melalui evaluasi yang mudah.